Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah aku, keturunanku adalah anak-anak yang soleh. Alhamdulillah qadarullah, yang usia cukup tua ketika itu, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan mustahil rasanya umur sudah hampir 90 tahun. Begitu juga dengan istri, merasa mandul, tidak bisa hamil dan melahirkan. Ternyata rencana Allah itu berbeda. Allah berikan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke cucu-cucunya adalah orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak populer. Insyaallah kita semua yang selalu istiqamah, salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak seperti biasa di hari Jumat yang sangat mulia ini, mendengarkan tausiah singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan cahaya keimanan yang sempurna, dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh ini kita akan menyampaikan yaitu doa mustajab Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di usia yang sangat tua, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berputus asa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan. Di dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah aku, keturunanku adalah anak-anak yang soleh. Alhamdulillah qadarullah, yang usia cukup tua ketika itu, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan mustahil rasanya umur sudah hampir 90 tahun. Begitu juga dengan istri, merasa mandul, tidak bisa hamil dan melahirkan. Ternyata rencana Allah itu berbeda.
berikan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke cucu-cucunya adalah orang-orang yang soleh. Kita lihat dari jalur nasab Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteliti oleh para ulama. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak bernama Ishak, dari istrinya bernama Siti Sarah. Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak bernama Yusuf. Yakub ini kata ulama juga disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak bernama Yusuf. Yusuf ini punya banyak saudara. Di antaranya bernama Yaguza. Cucu cicit Yaguza ini seorang nabi juga bernama Daud. Nabi Daud alaihissalam punya anak. Nabi Daud seorang raja, punya anak juga seorang raja bernama Sulaiman. Sulaiman ini punya anak bernama Zakaria, nabi. Masih juga keturunan Nabi Ibrahim. Zakaria punya anak bernama Yahya. Kemudian Nabi Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman punya anak bernama Imran. Allah abadikan dalam Al-Quran, ada surat Al-Imran, keluarga Imran. Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak bernama Isa alaihissalam, cucu dari keturunan Nabi Ibrahim. Semuanya adalah para Nabi Allah dan juga Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keberkahan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jalur yang kedua, juga Allah berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam keturunannya. Karena sepanjang hari terus dia berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus berdoa dari jalur Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail. Cucu cicit Ismail ini terus ke bawah itu ada namanya Adnan. Jauh cucu cicit Adnan ini namanya adalah Kilam. Kilam ini punya anak bernama Usai. Usai ini punya anak bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak bernama Hashim. Hashim punya anak bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak bernama Abdullah. Abdullah punya anak bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya anak bernama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru yang keenam Abdullah. 7 ada bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim ini jalurnya bukan dari Khadijah ya. Jadi dari Khadijah itu 6. Yang hidupnya lama bersama Rasulullah anaknya adalah Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali, punya anak bernama Hasan dan Husain. Cucu cicit daripada Hasan dan Husain ini banyak di Mesir, Irak, Baghdad, Madinah, Mekah, bahkan di Nusantara. Mana Nusantara itu? Indonesia ya, negara kita Indonesia ini. Maka itu disebut dengan Habib. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah nasab yang diteliti para ulama bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan keberkahan dalam hidupnya dan keturunannya. Maka dibagikan dalam
sholat. Ketika kita sholat, ketika tahiyat akhir, itu wajib kita baca keluarga Ibrahim, bukan hanya keluarga Sayyidina Muhammad. Kalau itu tidak kita baca, maka batal sholat kita. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya, itu wajib kita baca ketika tahiyat akhir dalam sholat. Kalau itu tidak kita baca, maka batal sholat kita. Tidak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad, tidak bersalawat juga kepada Nabi Ibrahim, maka batal sholat kita. Inilah pentingnya Allah abadikan daripada Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para nabi, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya bagi kita semua untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah bagikan juga dalam Al-Quran bagaimana akhlaknya terhadap ayahnya. Padahal ayahnya itu seorang penyembah berhala, bukan hanya menyembah berhala, dan juga yang membuat patung bernama Azan. Bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu? Allah abadikan dalam Al-Quran terjadi komunikasi, yang artinya adalah, wahai ayah, kenapa engkau sembah itu patung? Tidak bisa mendengar, la yasma', tidak bisa mendengar, wala yusiru, tidak bisa melihat, wala yughni 'anka syai'an, tidak bisa memberi manfaat sedikitpun. Nah, ini terjadi komunikasi dengan ayahnya yang musyrik, yang kafir, belum beriman. Kemudian apa kata ayahnya? Luar biasa jawaban ayahnya. Ya Ibrahim, raghibun anta ya Ibrahim alihati. Apakah engkau tidak suka, tidak senang, wahai Ibrahim, kepada Tuhan yang kusembah? La illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti. Maksudnya kalau mulut Nabi Ibrahim itu tidak berhenti mengingatkan ayahnya supaya beriman, tidak percaya lagi kepada patung, apa kata ayahnya? La arjumannak. La arjumannak artinya adalah merajam. Berarti merajam di sini melempar batu ke kepala Nabi Ibrahim sampai mati. Oh, ini, ya. Ini daripada jawaban ayahnya yang sangat emosi kepada anaknya yang mengingatkan kepada ayahnya. Wahai Ibrahim, kalau Allah tidak berhenti menasihati aku, maka akan kulempar kepalamu pakai batu sampai mati. Kalau ini tidak terjadi kepadamu, wahjurni maliyan, tinggalkan aku. Wah, ini luar biasa ya, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, komunikasi antara anak dengan ayah masih musyrik ketika itu. Apakah Nabi Ibrahim marah? Apakah Nabi Ibrahim arogan kepada ayahnya? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Nabi Ibrahim tidak marah, ini anaknya. Ya, walaupun ayahnya belum beriman. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Sangat luar biasa Allah berikan dalam Al-Quran. Sa'astaghfirulak. Wahai ayah, aku akan mohonkan ampun untukmu, ya, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu, supaya engkau mendapatkan hidayah, supaya engkau selamat nanti di akhirat. Allah luar biasa ya, akhlak anak kepada ayahnya tadi. Di
dia tidak marah, tidak emosi, tapi dia mendoakan ayahnya supaya ayahnya diampuni dosanya, supaya Allah mengampuni dosanya dan dia selamat nanti di akhirat. Ayahanda, ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita tiru, ya, kita amalkan. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua. Orang tua kita beriman, bukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Komunikasi yang baik. Karena setelah kita menyembah kepada Allah, apa yang kita lakukan? Wa bil walidaini ihsana. Ya. Setelah kita menyembah kepada Allah, sujud 5 waktu sehari, bahkan tahajudnya tidak pernah tinggal, duhanya tidak pernah tinggal, baca Qurannya setiap malam. Yang kedua, jangan kita lupakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Penting sekali, karena percuma jadi orang soleh atau jadi orang soleha tapi menyakiti hati orang tuanya. Nah, ini nyangkut amalnya, ya. Kita menjadi orang soleh sampai saat sekarang ini, sebabnya apa? Karena orang tua kita adalah orang soleh, ya. Orang tua kita adalah orang soleh dan soleha, maka kita masih tetap istiqomah sholat pagi yang berkah ini. Nah, ini, ya. Nah, maka kita doakan dia supaya tetap istiqomah berbuat baik kepadanya. Ketika sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah, Ummi matat, ibuku meninggal dunia, aku sangat sayang kepada beliau. Apa yang harus lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, doakan. Sekurang-kurangnya hadiahkan Al-Fatihah. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Kalau bersedekah ya Rasulullah atas nama orang tua, boleh, silakan. Berkurban atas nama orang tua, tafadhol, silakan. Sampai itu sampai pahalanya. Bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal sampai pahalanya. Apalagi kita anak laki-laki, pewaris daripada orang tua, ya kita sendiri sebagai anak laki-laki. Berinfak, orang tua sudah tidak ada, atas nama ayah atau ibu, ya boleh-boleh saja, ya. Ayahanda ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian berdoakan ke mereka. Doa kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini setiap waktu, ya, setiap waktu. Ayahanda ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini apabila kita amalkan, bagaikan embun di tengah malam, sejuk rasanya. Doa anak yang soleh, karena dulu kita didik agama, ya. Ingat, kita didik agama, bukan dunia saja, tapi didik agama. Dari mulutnya keluar, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doa ini sampai kepada ayah dan ibunya. Bagaikan embun di tengah malam, bagaikan embun di pagi hari, sejuk rasanya. Terus dia mendapatkan doa dari anak yang soleh. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak sejarah sahabat Nabi SAW yang jenazahnya, ya, ribuan malaikat yang menggendong, mengangkat ke langit, yang bernama Uwais Al-Qarni, hidup bersama ibunya dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia berbakti kepada ibunya sampai
sampai ibunya digendong untuk melaksanakan ibadah haji. Digendong 1 bulan penuh jalan kaki, kemudian keliling Ka'bah, dan itu dilakukan. Ya. Bahkan ketika mati Al-Qarni ini berebut para malaikat, ya, mengangkat dan memandikannya, karena tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat. Nah, jadi sebenarnya kalau terkenal dunia itu tidak perlu, ya. Yang perlu itu kita terkenal di akhirat atau di langit, ya. Ayah dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari tausiah yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya kita terus berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup, maka sering dia kunjungi. Kalau komunikasinya jauh, maka sering kita telepon. Setidaknya kita telepon 2 hari sekali atau sehari sekali. Untuk apa? Bertanya kabarnya bagaimana. Saya yakin orang tua yang sudah tua itu meminta kepada anaknya itu bukan uang, ya, bukan gajinya. Pasti orang tua itu menginginkan apa? Kabar, ya. Bagaimana kabarnya bu? Bagaimana kabarnya ayah? Pasti itu yang kita inginkan. Ketika itu diucapkan kepada si anak, kepada orang tua, pasti orang tuanya senang, bahagia rasanya. Oh, tadi anak barusan telepon. Jangan sampai orang tua kita yang melihat HP nggak bunyi-bunyi karena anaknya tak pernah telepon, dikira HP itu rusak, pergi ke hotel, ya. Tanya, ini rusaknya HP saya nih Pak. Enggak, masih bagus HP-nya. Kebetulan ibunya sudah agak pikun, ya. Bagus HP-nya nih. Kenapa? Aku nggak pernah bunyi. Entah anak saya telepon mungkin sudah tulalit HP saya ini. Rumahnya yang bagus, rupanya anak tak pernah telepon, ya. Nah ini juga ini. Ayah dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya di hari Jumat yang sangat mulia ini, ya, teruslah kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang sudah mati maupun yang masih hidup. Terus kita hadiahkan doa-doa yang terbaik kepada mereka agar mereka selamat di dunia dan kelak mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sudahi dengan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.